Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di tanaman sayuran. Untuk kali ini kita hanya akan membahas tentang tugas 2, yaitu tugas kalian membuat perencanaan pemasaran tanaman sayuran. Ini penjelasan tentang tugas keduanya. Yang pertama di sini kita bahas struktur tugasnya. Jadi nanti apa yang kalian kerjakan itu urutannya seperti ini. Ya. Jadi yang pertama adalah pendahuluan. Di sini adalah pendahuluan. Pendahuluan nanti isinya adalah ringkasan eksekutif. Deskripsi usaha. Deskripsi usaha terdiri dari data perusahaan, data pengusaha, struktur organisasi, dan job description, kemudian alasan pemilihan bisnis. Untuk ringkasan eksekutif itu adalah ringkasan dari semua kegiatan yang akan kalian lakukan. Jadi dari mulai nama perusahaan, tempat perusahaan itu di mana, kemudian bergeraknya di bidang apa, struktur organisasinya bagaimana penyajian produknya, sampai ke promosi. Ini di ringkasan eksekutif. Jadi yang namanya juga ringkasan, sehingga semua yang ada di sini diringkas di ringkasan eksekutif. Kemudian yang kedua adalah deskripsi usaha. Deskripsi usaha ini terdiri dari data perusahaan. Data perusahaan itu misalkan nama perusahaannya apa, tempatnya di mana, kemudian basis operasionalnya atau tempat operasionalnya itu di mana, kemudian bentuk usahanya apa, bentuk usahanya atau usaha kecil atau perusahaan besar atau UMKM. Ya. Kemudian berikutnya adalah data pengusaha. Data pengusaha ini isinya adalah nama pengusahanya siapa, kemudian tempat tanggal lahirnya berapa, kemudian di sini pendidikannya apa. Mungkin itu saja untuk data pengusaha. Kemudian struktur organisasi dan job description. Di sini di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu organisasi itu pasti ada strukturnya. Misalkan mulai dari pimpinan atau bosnya. Nanti ditulis deskripsi tugas bos itu, tugas pimpinan itu apa saja. Kemudian misalkan ada bagian produksi. Bagian produksi itu tugasnya apa saja. Kemudian misalkan ada bagian pengadaan barang. Misalkan tugasnya mengadakan barang yang akan digunakan untuk proses produksi. Kemudian bagian keuangan yang bertanggung jawab di bidang keuangan, baik itu pemasukan, baik itu pengeluaran, laporan keuangannya bagaimana, itu adalah bagian keuangan. Kemudian yang berikutnya misalkan bagian promosi. Jadi yang khusus melakukan promosi produk sehingga nanti sampai pada konsumen. Kemudian alasan memilih bisnis. Kenapa sih kita memilih bisnis itu? Alasannya apa? Apakah pasarnya masih luas? Apakah produknya spesifik belum ada di wilayah tersebut? Apakah minat konsumennya tinggi? Kalian tuliskan di sini alasan pemilihan bisnis. Misalkan kalian memilih bisnis tanaman sayuran kembang kol organik misalkan. Itu alasannya apa? Apakah konsumennya banyak? Apakah di Indramayu belum ada? Apakah peluang pasar di luarnya akan lebih besar? Ini kalian tuliskan di alasan pemilihan bisnis. Kemudian bab kedua adalah analisis pemasaran. Analisis pemasaran ini terdiri dari produk, lokasi atau distribusi, harga, dan promosi. Produknya apa sih? Misalkan kalian tadi memilih produknya adalah sayuran, ya sayurannya misalkan lebih spesifik, sayuran sistem hidroponik, sayuran organik, atau sayuran apa saja, atau lebih spesifik. Di sini di dalam produk itu adalah sayurannya apa, kemudian bagaimana cara mengemasnya supaya nilai ekonominya lebih tinggi dan lebih menarik pembeli. Kemudian lokasi.
lokasinya di mana, lokasi produksinya atau lokasi perusahaan itu, distribusinya kemana saja, misalkan distribusinya di wilayah Indramayu dan sekitarnya, khususnya adalah di pasar-pasar tradisional sampai ke pasar modern atau supermarket. Kemudian harganya, di sini harganya kisaran berapa, misalkan per kilonya berapa kisarannya, misalkan kisaran 5.000 sampai 10.000 per kilonya. Kemudian promosinya itu pakai apa? Misalkan kalian menyebarkan brosur-brosur, kalian membuat pamflet-pamflet, kalian mengadakan kegiatan pengenalan produknya, atau kalian menggunakan media sosial seperti Instagram atau Facebook atau yang lainnya, sehingga masyarakat tahu bahwa ada produk tersebut. Kemudian bab ketiga itu adalah analisis operasional, desain produknya gimana. Kalau kita contoh misalkan kalian mau di bidang produksi dan pemasaran tanaman sayuran, desain produknya itu mau gimana, kemasannya mau bagaimana, dikemas seperti apa supaya menarik konsumen. Kemudian yang kedua adalah proses produksinya. Di sini kalian tuliskan proses budidayanya dari mulai penyiapan lahan sampai ke pasca panen. Kalian tuliskan misalkan di proses produksi sayuran dataran rendah. Contoh misalkan proses produksi kembang kol, itu kalian tuliskan di sini, itu di proses produksi. Kemudian bab 4 adalah analisis peluang pasar dan pesaing. Analisis peluang pasarnya. Di sini peluang pasarnya bagaimana? Peluang pasarnya itu masih lebar atau masih besar tidak? Peluang pasarnya. Contoh misalkan di sini tanaman sayuran organik di Indramayu. Mungkin peluang pasarnya akan lebih besar. Kenapa? Karena di Indramayu belum ada misalkan orang yang menjual tanaman sayuran organik. Kemudian tingkat persaingannya bagaimana? Kalian tuliskan tingkat persaingannya. Misalkan di Indramayu belum ada nih produsen tanaman sayuran organik, sehingga tingkat persaingannya itu tidak ada. Atau misalkan tingkat persaingannya rendah karena masih sedikitnya orang yang usaha di bidang yang sama. Kemudian bab kelima adalah analisis keuangan. Di sini kalian tuliskan saja tugas 1, yaitu analisis usaha tani. Jadi di sini analisis usaha taninya tuliskan kalian, karena nanti dari analisis usaha tani itu kan didapatkan harga. Penentuan harganya itu kan di situ nanti ada di ringkasan eksekutif. Kemudian yang terakhir adalah analisis SWOT. Analisis SWOT itu terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatannya, misalkan di sini kekuatannya untuk tanaman sayuran organik itu adalah produknya, sayurannya itu lebih segar dan lebih sehat. Kemudian misalkan cara budidayanya itu lebih mudah. Sedangkan kelemahannya misalkan untuk produk sayuran itu adalah tidak bisa disimpan lama, sehingga kalau tidak terjual itu akan membusuk dan menjadi ruginya akan lebih besar. Kemudian peluangnya bagaimana? Tadi sebenarnya sudah di atas dijelaskan peluangnya. Peluangnya itu misalkan apa saja tadi, di wilayah Indramayu belum ada produsen atau penjual sayuran organik. Kemudian peluangnya bahwa masyarakat itu misalkan kesadaran akan memakan makanan yang sehat itu lebih tinggi, sehingga menjadi peluang yang lebih besar. Kemudian ancamannya apa? Ancamannya misalkan dalam produksi tanaman sayuran itu cuaca yang tidak menentu, sehingga menjadi ancaman bagi produksi. Atau ancamannya tadi pesaingnya banyak, sehingga kita harus lebih unggul lagi. Jadi itu saja tugasnya. Nanti tugas ini bisa kalian kerjakan sendiri atau bisa kalian kerjakan secara kelompok dengan ketentuan satu kelompok itu maksimal anggotanya adalah 4. Untuk lebih jelasnya, coba kalian lihat contoh rencana pemasaran di bawah ini, tinggal klik yang warna biru saja.
Mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sampai ketemu minggu depan di kompetensi dasar kedua. Ya, salam sehat dan tidak lupa selalu bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.